Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton dan mendengarkan presentasi kami kali ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi statistika deskriptif dengan tema yang pertama adalah skala pengukuran data, yang kedua tabel distribusi frekuensi, yang ketiga diagram, yang keempat histogram, poligon, dan kurva O'Keeffe. Tanpa menunggu lebih lama, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu skala pengukuran data. Apa itu skala pengukuran data? Adalah cara untuk mengklasifikasikan dan mengukur variabel dalam penelitian. Ini penting karena untuk menentukan jenis analisis data yang bisa dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah nominal, dengan ciri hanya untuk memberi label atau kategori dan tidak ada urutan atau perangkat. Contohnya jenis kelamin, warna mata, ataupun nomor punggung pemain. Yang kedua adalah ordinal, dengan ciri data memiliki urutan atau peringkat dan juga jarak antar kategori tidak sama, seperti contoh peringkat dalam lomba dan tingkat kepuasan. Yang ketiga adalah interval, dengan ciri data memiliki urutan dan jarak antar kategori sama dan tidak ada titik nol absolut, seperti contoh suhu dalam Celcius atau Fahrenheit ataupun tanggal. Yang keempat, rasio, data memiliki semua sifat skala interval ditambah titik nol absolut, seperti contoh tinggi badan, berat badan, pendapatan, dan usia. Untuk selanjutnya, seberapa penting sih skala pengukuran data? Yang pertama adalah memilih analisis yang tepat. Setiap skala memiliki analisis statistik yang sesuai. Misalnya untuk data nominal kita bisa menghitung frekuensi, sedangkan untuk data rasio kita bisa menghitung rata-rata, median, dan modus. Yang kedua adalah interpretasi hasil. Memahami skala membantu kita menginterpretasikan hasil analisis dengan benar. Untuk penerapannya, saya sudah menyediakan tabel data yang sudah ada jenis-jenis skala pengukurannya. Teman-teman bisa pelajari dan pahami sendiri. Untuk materi yang selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Langsung ke contoh. Di sini saya mempunyai tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk lebih lanjutnya, untuk pembedanya, saya mempunyai distribusi frekuensi berkelompok. Teman-teman bisa tahu nilai dari kelasnya itu memiliki interval, seperti contoh 4-14 ini. Adapun istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Apa sih itu kelas? Kelas dalam tabel distribusi adalah bayangkan kamu punya banyak sekali data, misalkan nilai ujian dari seluruh siswa di sekolah. Agar data tersebut lebih mudah dipahami dan dianalisis, kita kelompokkan data itu ke dalam beberapa kelompok yang disebut kelas. Dalam tabel di sini, kelas yang dimaksud adalah 4-14, itu termasuk kelas 1. Lalu untuk kelas 2-nya 15-25 dan seterusnya. Untuk yang kedua adalah batas bawah. Dalam tabel distribusi
adalah nilai terendah dari suatu kelas interval. Ini seperti gerbang masuk ke sebuah kelas. Semua data nilainya sama dengan atau lebih besar dari batas bawah ini, tetapi lebih kecil dari batas atas akan dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Yang ketiga adalah batas atas. Ini berkebalikan dengan batas bawah. Batas atas di sini adalah nilai tertinggi dari suatu kelas interval. Selanjutnya adalah tepi bawah. Tepi bawah dalam tabel distribusi adalah nilai yang sedikit lebih kecil dari batas bawah suatu kelas interval. Nanti pada materi selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung tepi bawah dan tepi atas. Tepi atas, lalu panjang kelas. Dalam konteks tabel distribusi, frekuensi adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah suatu kelas. Sederhananya, panjang kelas menunjukkan rentang nilai yang mencakup semua data dalam satu kelas. Dan yang terakhir adalah nilai tengah, atau yang sering kita sebut median. Adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar ketika data tersebut telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Sederhananya, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Lalu untuk tahap selanjutnya, ketika teman-teman sudah mengetahuinya, ini saya mempunyai data mentah yang di sebelah kiri ini. Gimana sih cara membuat tabel data distribusi frekuensi kelompok? Yang pertama adalah menentukan nilai maksimum dan minimum dari data tersebut. Maka diperoleh nilai maksimum 80, nilai minimum 20. Seperti yang teman-teman tahu, dalam tabel di samping nilai minimumnya adalah 20, nilai maksimumnya adalah 80. Selanjutnya adalah menentukan jangkauan data dengan rumus J atau jangkauan nilai maksimal dikurang nilai minimal sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60. Jadi jangkauan dalam tabel distribusi ini adalah 60. Yang ketiga adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus K atau kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. Log N di sini adalah seluruh jumlah keseluruhan data yang ada. Jadi dapat diambil kesimpulannya adalah 1 plus 3,3 log 35, di mana log 35 itu adalah 1,544. 6,95 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat satuan. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Dikarenakan untuk menampung semua data. Dengan membulatkan ke atas, kita memastikan bahwa semua data yang ada dapat terakomodasi dalam kelas-kelas yang telah dibuat. Jika dibulatkan ke bawah, mungkin ada beberapa data yang tertinggal atau tidak masuk ke dalam kelas manapun. Untuk yang terakhir adalah menentukan panjang kelas atau interval dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi kelas. Dapat dihasilkan 60 dibagi 7 sama dengan 8,57. Sama seperti menghitung kelas tadi, dibulatkan ke atas menjadi 9. Ketika teman-teman sudah mempunyai data-data ini, tinggal dibuat tabel frekuensi kelompoknya, dimulai dari
Nilai terkecil adalah 20 dengan interval 9. Untuk nilai 20 sampai 28 itu mempunyai frekuensi 10. Lanjutkan untuk nilai 29 sampai 37 itu dalam data tabel di samping kiri ini mempunyai frekuensi 7. Selanjutnya untuk kelas 3 dengan nilai 38 sampai 46 dari data di samping mempunyai frekuensi 5. Dan seterusnya bisa dilanjutkan sampai di kelas 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram. Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data. Berdasarkan bentuknya, ada beberapa diagram yang terkenal secara luas, yaitu diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, diagram daun, dan terakhir adalah diagram kotak garis. Untuk fungsi dan manfaat diagram, yang pertama adalah memperjelas konsep, membuat konsep yang rumit jadi lebih mudah dipahami. Yang kedua, menggambarkan hubungan, menunjukkan bagaimana berbagai hal saling terkait. Yang ketiga, membantu analisis, memudahkan dalam melihat pola dan tren dalam data. Yang keempat, komunikasi, menyampaikan informasi dengan lebih efektif dan menarik. Untuk selanjutnya adalah manfaat diagram. Yang pertama, lebih mudah diingat. Informasi visual lebih mudah diingat daripada teks saja. Yang kedua, menarik perhatian. Desain yang menarik membuat diagram lebih menarik untuk dilihat. Yang ketiga, efisiensi. Ini adalah menurut saya yang paling penting, adalah menyampaikan banyak informasi dalam satu gambar. Selanjutnya saya sedikit membahas jenis-jenis diagram. Yang pertama adalah diagram lingkaran, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram radar, yang kelima diagram bar. Untuk materi yang selanjutnya adalah histogram, poligon, dan kurva O'Keeffe. Histogram adalah grafik batang yang menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik. Setiap batang mewakili rentang nilai tertentu, dan tinggi batang menunjukkan berapa banyak data yang masuk dalam rentang tersebut. Untuk membuat histogram, kita harus mengetahui nilai tepi bawah. Tepi bawah didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Untuk kasus tabel di samping, tepi bawah kelas 1 adalah 8 dikurang 0,5 sama dengan 7,5. Yang kedua adalah menghitung nilai tepi atas, berkebalikan dengan nilai tepi bawah. Nilai tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Dalam kelas 1, tepi atas kelas 1 adalah 18 tambah 0,5 sama dengan 18,5. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Dan juga saya menunjukkan grafik histogram. Teman-teman bisa pelajari sendiri bagaimana cara membuat grafik histogram sendiri. Yang selanjutnya adalah poligon. Seringkali histogram dan poligon frekuensi digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Histogram memberikan gambaran yang lebih jelas tentang frekuensi dalam setiap kelas, sedangkan poligon frekuensi memberikan gambaran yang lebih halus.
Untuk membuat grafik poligon, kita harus mengetahui nilai tengah mengetahui nilai tengah. Bagaimana cara menghitung nilai tengah? Adalah dengan cara batas bawah ditambah batas atas dikali 0,5 atau juga dibagi 2. Contoh, dalam kasus nilai tengah kelas 1, 0,5 dikali 8 tambah 18 sama dengan 13. Jadi untuk kelas 1-nya memiliki nilai tengah atau median 13. Lanjutkan sampai ke kelas 5. Dan ini adalah contoh dari grafik poligon, dan biasanya memang disajikan bebarengan dengan grafik histogram. Selanjutnya adalah kurva O'Keefe positif dan negatif. Kurva O'Keefe adalah representasi grafis dan distribusi frekuensi kumulatif. Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan jumlah kumulatif suatu data hingga titik tertentu. O'Keefe digunakan untuk melihat distribusi data secara keseluruhan dan menjawab pertanyaan seperti berapa banyak data yang kurang dari nilai tertentu atau berapa banyak data yang lebih dari nilai tertentu. Untuk membuat O'Keefe positif, kita harus mengetahui nilai tepi. Frekuensi kumulatif kurang dari positif itu dimulai dari 0, sedangkan frekuensi kumulatif kurang dari negatif dimulai dari seluruh jumlah yang ada dalam data. Untuk data di samping ini adalah salah satu contoh grafis kurva O'Keefe positif. Jadi dia dari kelas 1 7,5 berawal dari 0 sampai 6, di kelas 6 62,5 dengan frekuensi 35. Selanjutnya adalah kurva O'Keefe negatif. Berbalikan dengan kurva O'Keefe positif, kurva O'Keefe negatif ini dimulai dari nilai yang paling besar. Seperti contoh di gambar 7,5 itu memiliki frekuensi kumulatif 35 hingga menurun sampai 0. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.